Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Feranda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kinerja organisasi. Perencanaan kinerja organisasi. Perencanaan kinerja organisasi adalah suatu proses yang melibatkan pengembangan tujuan, sasaran, strategi, dan tindakan yang akan diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan identifikasi sasaran kerja yang spesifik, penentuan metrik atau ukuran kinerja, alokasi sumber daya yang diperlukan, serta perencanaan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai sasaran tersebut. Pentingnya perencanaan kinerja organisasi. Yang pertama, pencapaian tujuan. Perencanaan kinerja membantu organisasi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Dengan rencana yang terstruktur, organisasi memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pengolahan sumber daya. Perencanaan kinerja membantu dalam alokasi dan penggunaan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, anggaran, dan waktu dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pengukuran kemajuan. Melalui perencanaan kinerja, organisasi dapat menentukan metrik dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengatur kemajuan terhadap tujuan. Hal ini memungkinkan untuk menilai apakah organisasi berada di jalur yang benar. Langkah-langkah merencanakan kinerja organisasi. Merencanakan kinerja organisasi melibatkan sejumlah langkah yang dapat diikuti. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam merencanakan kinerja organisasi. Yang pertama, penentuan tujuan. Identifikasi tujuan dan sasaran organisasi yang jelas. Tujuan harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. SMART. Yang kedua, analisis lingkungan. Evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja organisasi seperti tren pasar, persaingan, regulasi, dan kekuatan serta kelemahan internal. Yang ketiga, perumusan strategi. Bentuk strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi ini harus sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Yang keempat, pengukuran kinerja. Tentukan metrik dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan dan sasaran. Pastikan metrik tersebut relevan dan dapat diukur. Yang kelima, alokasi sumber daya. Tentukan alokasi sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang diperlukan untuk mendukung strategi dan mencapai tujuan. Metode pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Yang pertama ada Key Performance Indicator atau KPIS. KPIS adalah metrik kunci yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Masing-masing departemen atau fungsi dalam organisasi dapat memiliki KPIS yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua, Balance Scorecard. Konsep Balance Scorecard menggabungkan berbagai aspek kinerja organisasi, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Ini memberikan gambaran yang seimbang tentang kinerja organisasi. Yang ketiga ada auditing internal. Audit internal melibatkan pemeriksa internal yang dilakukan oleh tim internal atau pihak ketiga untuk melakukan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan organisasi serta mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang keempat ada evaluasi 360 derajat. Ini melibatkan umpan balik dari berbagai pihak yang berinteraksi dengan individu atau tim dalam organisasi, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim. Yang kelima, metode peningkatan. Penilaian berdasarkan peningkatan seperti skala 1 hingga 5 digunakan untuk menilai kinerja individu atau setiap tim terhadap jumlah kompetensi atau tugas-tugas tertentu. Hubungan antara perencanaan kinerja organisasi dan strategi organisasi. Perencanaan kinerja organisasi dan strategi organisasi memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Berikut adalah beberapa cara di mana keduanya saling berpengaruh. Yang pertama ada rencana untuk mencapai strategi. Perencanaan kinerja organisasi merupakan alat yang digunakan untuk merinci langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua ada penentuan KPIS.
Dalam strategi organisasi biasanya ditetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang yang harus dicapai. Perencanaan kinerja kemudian melibatkan penentuan Key Performance Indicator atau KPIs yang digunakan untuk penyesuaian untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan strategis tersebut. Yang ketiga ada alokasi sumber daya. Strategi organisasi memberikan arah umum tentang di mana organisasi ingin fokus dan investasi. Perencanaan kinerja membantu dalam alokasi sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu untuk mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Perencanaan kinerja melibatkan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan strategi. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah, tindakan koreksi dapat diambil. Yang kelima ada fleksibilitas atau revisi. Strategi organisasi mungkin perlu disesuaikan seiring perubahan dalam lingkungan bisnis atau perkembangan yang tidak terduga. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.